Salam Divine Feminine, selamat datang di channel Kak Tika. Semoga kamu dalam keadaan baik-baik saja, mendapatkan energi positif oleh semesta setiap harinya. Ini video request kamu terkait pembahasan ilmu Law of Attraction atau LOA. Pada channel Kristal Tarot Indonesia sudah saya bahas, tetapi hanya season 1, yaitu kunci-kunci dari LOA. Dan pada video ini saya akan membahas tuntas tentang LOA. Ilmu LOA sangat bermanfaat di dalam kehidupan manusia, dan semoga video ini bermanfaat pula untuk kamu dan untuk teman-teman kamu yang kamu share video ini, atau teman-teman yang menonton video ini apabila kamu izinkan video ini saya share ke channel Kak Tika. Sedikit saya akan mengulang kembali tentang kunci-kunci ilmu Law of Attraction, agar teman-teman yang belum menonton video ini memahami. Ilmu Law of Attraction tidak bisa kita terapkan secara langsung tanpa kita mengetahui kunci-kunci dasarnya. Tetapi ilmu LOA sering tanpa kita sadari sering kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bahkan dari sejak kecil. Sejak kecil kamu ditanya orang tua atau orang yang mendidik kamu, kalau besar mau jadi apa? Kamu jawab, atau kebanyakan anak-anak menjawab, pengen jadi polisi, dokter, pengen jadi pilot, dan macam-macam. Dan profesi yang disebutkan oleh anak-anak itu adalah profesi yang dia kagumi. Tapi ketika anak-anak mungkin tidak berpikir atau tidak menyadari melakukan ilmu LOA itu, ada anak-anak yang hanya berucap saja, tapi tidak memikirkan. Padahal jika anak-anak itu memikirkan, kalau jadi polisi saya pakai ini, kemudian pakai itu. Lihat saja, anak-anak yang begitu terlihat karakternya muncul ketika dia memang ingin menjadi seseorang yang dia kagumi dalam profesi, 80% dia berhasil mencapai keinginannya di masa dewasa. Contohnya, dia bersikap sebagai polisi. Banyak ya anak-anak laki-laki khususnya, dari kecil dia bersikap sebagai polisi. Dia menganggap dirinya polisi, bahkan keluarga itu dia anggap sebagai orang-orang yang harus mematuhi perintahnya. Terkesan lucu ya, tapi terkadang ngeselin juga. Nah, itu tergantung bagaimana cara orang tua memberikan pemahaman kepada anak tersebut. Ketika dewasa, kebanyakan anak-anak yang terpanggil hatinya atau secara tidak langsung melakukan ilmu LOA itu benar-benar menjadi polisi atau benar-benar menggapai apa yang dia inginkan. Dan contoh lain, banyak hal ketika kamu sejak kecil mengharapkan, nanti kalau dewasa saya pengen punya rumah, saya pengen belikan orang tua saya sebuah rumah, pengen bawa ibu saya traveling, ayah saya traveling, atau memberangkatkan haji. Bagi yang muslim, banyak yang sudah kamu lepaskan kepada semesta ini dari pikiran dari sejak kamu kecil sampai kamu di titik saat ini ketika menonton video ini. Karena ilmu Law of Attraction berpusat pada pikiran. Apa yang kamu pikirkan itu yang kamu tarik dari bumi, dari semesta. Dan ketika kamu mengatakan takut untuk menggapai sesuatu, maka itu juga adalah
loa yang kamu lepaskan kepada semesta, dan yang kamu dapatkan ketakutan. Ketika kamu merasa gagal dalam menjalani kehidupan, maka yang kamu dapatkan, yang kamu tarik dari semesta adalah kegagalan. Itu sebabnya jangan pernah berpikir menggagalkan diri sendiri, dan jangan pernah berpikir untuk kalah ketika kita melawan keinginan sendiri. Tetapi ingat, jangan sampai kita dikendalikan pikiran hingga terobsesi. Disinilah kamu harus bisa memahami, mengendalikan diri kamu. Hati dan pikiran harus sejalan. Karena ilmu loa adalah ilmu pikiran, tetapi kuncinya dari hati. Dan di tahap pertama, untuk mempelajari ilmu loa, kamu harus memperbaiki hati. Kamu harus menata hati. Baru kamu bisa menerapkan ilmu loa melalui pikiran. Dan kunci ilmu loa yang terkait dengan hati kamu, yang pertama adalah membuka diri. Membuka diri, membuka hati, membuka pikiran. Untuk melepas siapa saja, apa saja situasi, kondisi yang pernah kamu lalui selama ini yang membuat kamu tertekan, terpukul, bersedih, kecewa, sakit hati, segala penderitaan yang kamu rasakan, segala keindahan yang kamu rasakan, itu harus kamu lepas ketika kamu membuka diri. Kemudian menerima kenyataan. Apapun situasi kamu berada di titik ini, itu adalah kenyataannya. Tidak peduli apa penyebabnya, tidak peduli siapa penyebabnya, apakah karena kamu atau karena orang lain. Tetaplah kamu sudah melewati itu, dan itu sudah terjadi, tidak bisa diulang lagi. Maka bukalah diri untuk menerima kenyataan. Dan yang kedua, memaafkan. Maafkan diri kamu lebih dulu. Maafkan diri kamu yang selama ini sudah terlalu obsesi, ambisi, mengabaikan hal-hal yang penting di dalam kehidupan kamu, mengabaikan diri kamu sendiri, bersikap tidak adil, atau banyak hal di dalam kehidupan yang kamu jalani yang ujung-ujungnya menyakiti diri kamu sendiri, atau bahkan tidak kamu sadari menyakiti jiwa kamu sendiri. Dan yang kedua, maafkan orang lain. Maafkan siapa saja yang pernah hadir di dalam kehidupan kamu. Sedikit atau seberapa besar dia menyakiti kamu, maafkanlah. Sebagaimana kamu memaafkan diri kamu, maafkan juga orang lain. Jika kamu belum bisa memaafkan diri kamu, maka kamu tidak akan bisa memaafkan orang lain, walau mulut kamu berkata sudah memaafkan. Jika kamu sudah melewati tahap ini, kamu boleh lanjut. Yang ketiga, berterima kasih. Berterima kasihlah kepada diri kamu, kepada fisik kamu, kepada organ tubuh kamu yang selama ini sudah mendampingi kamu, melakukan banyak hal di dalam kehidupan kamu. Bahkan tubuh kamu, organ tubuh kamu mengikuti ambisi kamu, mengikuti perintah kamu. Tangan kamu mengikuti perintah kamu untuk makan, untuk bekerja, untuk apapun. Kaki kamu, mata kamu, hidung kamu, telinga kamu, semua mengikuti apa yang kamu perintahkan. Walau itu kejahatan sekalipun, walau itu penderitaan sekalipun, tetaplah organ tubuh kamu mengikuti apa yang kamu perintahkan. Sungguh kejamnya pikiran kamu memerintahkan organ tubuh kamu, hingga
pada akhirnya menyakiti jiwa kamu sendiri. Ucapkan terima kasih kepada seluruh organ tubuh kamu ketika mau tidur. Ketika kamu ingin tidur, kamu lihat kedua telapak tangan kamu dan kedua ujung kaki kamu. Kemudian rasakan mata kamu, hidung kamu, telinga kamu, mulut, leher, pundak, tubuh, betis, kaki, seluruhnya, semuanya rasakan. Ucapkan terima kasih kepada seluruh organ tubuh kamu satu persatu. Terima kasih, wahai tangan raga ini yang sudah membantu bekerja keras hari ini. Terima kasih, wahai mata raga ini yang sudah memberikan jiwa ini cahaya. Bisa melihat cahaya dengan mata, bisa melihat keindahan dengan mata. Terima kasih, wahai hidung. Hari ini, raga ini bisa merasakan harumnya udara pagi, merasakan semerbaknya harum bunga, bau parfum, dan apapun yang kamu temui. Dan semuanya kamu ucapkan. Ucapkan juga, wahai hati yang ada di dalam diri kamu. Terima kasih, wahai hati, hari ini hati sangat bersabar menerima perlakuan orang lain. Hati bisa terkendali dengan perintah pikiran saya. Kemudian kamu tidur. Di pagi hari ketika kamu membuka mata, bersyukurlah. Berterima kasih kepada Yang Maha Pencipta dan semesta. Kemudian, tarik energi positif. Terima kasih, wahai Tuhanku, yang telah memberikan saya nafas untuk bangun di pagi ini. Berinteraksi dengan seluruh organ tubuh saya untuk bangun dan menikmati kehidupan hari ini. Hari ini saya bahagia. Hari ini saya banyak energi, banyak rezeki. Rezeki datang pada saya, uang datang pada saya, energi datang pada saya, cinta datang pada saya, kasih datang pada saya, keselamatan datang pada saya. Kemudian bangkitlah dan lakukan pekerjaan kamu atau apapun kegiatan kamu. Manfaatkan energi kesehatan untuk melakukan hal-hal positif dan berpikir positif. Ya, itu adalah kunci dari dasar-dasar ilmu loa. Kalau ketiga hal itu tidak bisa kamu praktekkan, maka kamu tidak akan bisa melakukan ilmu loa sesuai dengan keinginan kamu. 3 hal ya, saya ulangi. Membuka diri, membuka diri, melepas dan menerima. Yang kedua, memaafkan diri kamu dan memaafkan orang lain. Dan yang ketiga, berterima kasih dan bersyukur. Oke, semoga kamu bisa memahami. Apapun penderitaan kamu, apapun situasi yang kamu alami, apapun atau siapapun penyebabnya, lupakan sementara untuk mensyukuri apa yang sudah kamu dapatkan selama ini dan memahami jati diri kamu. Karena kalau lupa, kita tidak akan mungkin bisa melupakan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kita bukan seperti otak komputer ya. Kita adalah manusia, diberikan memori, kenangan. Bahkan teman kecil saja kita masih ingat. Oke. Saya katakan lupakan sementara saja. Kemudian ketika kamu ingat kembali, kamu akan ingat bagaimana perbandingannya. Ketika di masa sebelumnya kamu fokus hanya mengingat hal itu, apa yang menyakitkan kamu,
Apa yang membuat kamu tersiksa? Ketika kamu ingat kembali sudah melakukan ilmu dasar kunci loa seperti yang saya katakan, rasanya pasti berbeda, tidak menyakitkan seperti yang pertama. Lakukan itu terus, sampai kamu bisa mengerti dan memahami hakikat kamu, jati diri kamu. Kamu asalnya dari mana, berpulang, dan tujuan takdir kamu kemana. Oke? Dan kemudian akan kita lanjut ke season yang kedua, cara menerapkan ilmu loa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita sadari, kita sudah melakukan ilmu loa di dalam kehidupan kita. Dari sejak kecil sampai dengan kita dewasa, tadi sudah saya katakan ya di awal video. Nah, kunci ilmu loa yang pertama, kamu sudah harus memahami, dan yang kedua, menerapkannya dengan pikiran. Kenapa harus mempelajari kuncinya? Karena kamu harus membenahi hati. Ketika hati kamu sudah ikhlas, maka pikiran kamu akan kamu kendalikan dengan hati. Bukan pikiran yang memimpin hati kamu, tapi hati yang memimpin pikiran kamu. Ketika kamu sudah melepas dan ikhlas menerima apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, kamu tidak lagi berambisi, tidak lagi terobsesi, dan tidak mengikuti hasrat kamu. Sehingga ketika kamu meminta melalui ilmu loa, menarik energi semesta melalui loa, kamu hanya menarik apa yang kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan. Kamu butuh uang hari ini berapa? Kamu akan lepaskan itu melalui pikiran. Misalnya, kamu butuh uang hari ini untuk biaya hidup dasarnya saja dulu. Hari ini kamu butuh 200.000 misalnya. Tapi ingat, kunci awalnya kamu sudah harus memahami ya. Jadi ada rasa ikhlas, lepas, pasrah. Kamu hanya perlu memikirkan tentang uang itu. 200.000 bentuknya seperti apa? Apakah kamu ingin lembaran berwarna merah 2 lembar? Atau berwarna biru 4 lembar? Kamu sudah tahu bentuknya, sudah paham bentuknya. Kemudian kamu pusatkan ke pikiran kamu. Kalau untuk tahap awal, kamu tutup kedua mata kamu dan pusatkan ke tengah mata, ke dahi, ya, jadi di tengah alis kiri dan alis kanan di atas hidung, jadi tepat di mata ketiga. Pusatkan di mata ketiga kamu. Awal-awalnya kamu pasti pusing, pasti akan ngerasa energi kamu gak seimbang, mungkin kamu akan sedikit goyang. Oke. Kamu pejamkan mata kamu, pusatkan ke mata ketiga, kemudian bayangkan mata ketiga kamu mengalirkan vibrasi. Vibrasi itu seperti ini. Ini ya. Nih, ini namanya signal handphone ya. Nah, jadi kamu bisa bayangkan seperti itu, signal loa kamu keluar dari mata ketiga, semakin lebar, semakin luas, dan semakin luas menjangkau apa yang kamu pikirkan. Kemudian afirmasi, bayangkan uang itu. Bayangkan uang 200.000 lembaran merah berwarna 2. Kemudian visualisasikan. Bayangkan uang 200.000 itu datang ke kamu, yang kamu tarik melalui vibrasi kamu. Kamu akan
memvisualisasikan datangnya dari arah mana. Apakah dari arah kiri, kanan, depan, datang ke arah kamu hingga sampai kepada kamu. Ketika sudah sampai kepada kamu, tarik nafas dari hidung, tahan di perut bawah, kemudian lepaskan perlahan. Kemudian buka mata kamu. Sudah, lepaskan saja, biarkan semesta yang menentukan bagaimana datangnya. Jangan terlalu kamu pikirkan sepanjang hari. Lakukan pekerjaan seperti biasa. Mudah-mudahan jika kamu memang sudah melaksanakan kunci dasar-dasar loa, itu akan terjadi. Rezeki kamu akan ada, datang senilai itu, atau bahkan lebih. Dan ketika mendapatkan, syukurilah. Kemudian berdermalah, karena berderma adalah penanaman dharma kamu untuk di kemudian hari. Oke. Apapun yang kamu inginkan tidak akan bisa tercapai jika kamu menggunakan loa. Tetapi apapun yang kamu butuhkan akan bisa tercapai dengan ilmu loa. Ketika kamu sudah menjalani kunci-kunci dasar loa, kamu tidak akan menarik orang yang sangat kamu cintai. Kamu tidak ingin menarik orang yang sangat kamu perlukan atau butuhkan, tidak. Tapi kamu akan merasa tentram dengan keberadaan kamu saat ini yang bisa dipenuhi kebutuhan oleh semesta. Kamu pengen traveling kemana? Bisa kamu pikirkan. Hanya saja sadari kualitas kamu, sadari kemampuan kamu. Kalau kamu saat ini profesi pekerjaannya sebagai apa, kemudian kamu inginkan kaya raya, bisa saja terjadi, tapi tidak dalam waktu singkat. Itu sebabnya di awal dasar-dasar ilmu loa, ketika kamu bangun pagi hari, itu adalah afirmasi, bersyukur, kemudian ucapkan kata-kata positif. Saya berenergi, saya banyak rezeki, uang datang pada saya, cinta datang pada saya, kasih datang pada saya. Maka yang datang itu adalah orang-orang yang mencintai dan mengasihi kamu. Uang yang datang itu adalah uang yang memang kamu butuhkan untuk hidup di dunia ini. Kalau laki-laki atau perempuan yang tidak mencintai kamu, dia tidak akan datang. Walaupun kamu begitu mencintainya. Jadi mudah-mudahan kamu bisa memahami sampai di sini, ya. Dan sering terjadi di dalam kehidupan kita ilmu loa tanpa kita sadari, ya. Ketika kita menginginkan sesuatu, misalnya nih, kita berada di suatu tempat traveling dan sulitnya untuk mendapatkan makanan yang kita inginkan. Misalnya seperti saya, ya, terbiasa makannya itu ala-ala Indonesia. Nah, ketika saya sampai di luar negeri, tentunya makanan ala luar negeri, saya sering menerapkan ilmu loa. Saya ingin makan sesuatu, nama masakan seperti yang Indonesia punya. Dan mudah-mudahan saya dapatkan dengan mudah. Entah itu saya tertuju ke suatu tempat, kaki saya mengarahkan ke suatu tempat itu, dan saya menemui makanan yang saya inginkan. Jadi saya ketika menjalani ilmu loa, saya hanya mengambil, meminta, atau menarik apa yang saya butuhkan saja. Yang saya tidak butuhkan, saya tidak tarik. Bisa saja meminta kekayaan, tapi buat apa? Karena saya sudah memahami ketentraman itu seperti apa. Sangat tentram ketika kita hanya mendapatkan apa yang kita butuhkan. Sangat tidak tentram ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan dan mengejarnya dengan perjuangan, tetapi itu hanya sementara.
Mungkin itu akan menyakiti pihak lain, menyakiti diri sendiri. Cintailah diri kamu. Ketika kamu mencintai diri kamu, maka kamu akan mengerti bagaimana cara memperlakukan diri kamu. Diri dan jiwa itu berbeda. Diri, fisik, adalah kamu. Siapa nama kamu? Yang diberikan orang tua kamu sejak kamu kecil. Dan ketika kamu bicara aku, itu adalah kamu. Nama kamu. Siapa nama kamu? Tetapi kalau jiwa mungkin tidak bernama. Kamu adalah jiwa yang tidak bernama, sama dengan jiwa yang lain yang mencari pencerahan, mencari jalan untuk menuju pulang. Ketika kamu mengikuti ambisi keakuan kamu, terlalu banyak yang kamu gapai, yang kamu kejar di dunia ini, sehingga jiwa kamu hanya berbentuk spirit, tidak bisa membawa itu. Kamu punya harta, kamu punya uang, spirit tidak bisa membawa itu. Spirit berpulang hanya spirit. Itu sebabnya ketika kamu sudah memahami spiritual, kamu merasa tidak memerlukan apapun yang ada di dunia ini. Kamu merasa sangat tenteram ketika kamu tidak berkonflik dengan semesta. Ketika kamu tidak membuat perdebatan dengan siapapun. Biasanya ketika kamu sudah awakening, kamu secara tidak langsung juga menerapkan ilmu loa itu. Karena itu secara otomatis terdownload ya, seperti download ke dalam diri kamu. Prosesi downloadnya, awakening itu lama, karena ilmu loa itu terdownload secara perlahan, secara prosesi di dalam kehidupan kamu. Jadi tanpa kamu sadari itu sudah terinstall di dalam diri kamu ketika kamu awakening dan kamu bisa menerapkannya. Tapi jika kamu, teman-teman semua yang belum bisa atau sangat ingin menerapkan ilmu loa, kamu boleh ikuti bimbingan video ini dari awal, dasar-dasar dan kunci ilmu loa, baru cara menerapkannya. Dan untuk kamu yang sudah mahir, kamu tidak perlu memejamkan mata. Kamu cukup pikirkan, kamu sambil bekerja, sambil makan, dan sambil ibadah. Nah, ketika ibadah, jangan gunakan loa, tapi pusatkan pikiran untuk menyelam ke dalam jiwa kamu. Dan ketika kamu menyelam ke dalam jiwa kamu, kamu akan menemukan cahaya. Dan cahaya itulah akan membimbing kamu kepada hakikat diri kamu. Ketika kamu sudah menyadari hakikat diri kamu, kamu tidak akan banyak mau di dunia ini. Kamu tidak akan banyak ambisi dan obsesi di dunia ini. Kamu tidak akan peduli komentar orang lain. Bagaimana orang berkomentar atau kepoin kamu gak akan peduli. Dan kamu juga tidak mau berdebat dengan mereka. Kamu semakin tentram, semakin nyaman, semakin menikmati hidup, semakin kebutuhan kamu terpenuhi, atau bahkan kamu bisa mendapatkan banyak hal. Bisa saja kamu kaya raya. Tetapi karena kamu sudah awakening, kekayaan yang kamu dapatkan kamu rasakan ini hanya titipan. Kamu akan banyak berderma, kamu akan banyak membantu orang lain. Kamu akan hidup sederhana, tidak menginginkan barang kualitas branded atau apapun, tidak inginkan itu. Dan mungkin bisa saja kamu dapatkan dari pemberian orang lain, atau kamu bisa beli.
Biasanya sih kalau orang yang sudah awakening dan menerapkan ilmu loa itu banyak terpenuhi, diberikan. Bisa saja diberikan orang lain, atau dia dapatkan, atau mendapatkan hadiah ya. Segalanya menjadi mungkin dengan ilmu loa. Itu sebabnya teman-teman semua, kenali dulu hakikat dirimu, jati dirimu. Apapun yang kamu kejar di dunia ini, semua tidak bisa dibawa oleh jiwa. Karena jiwa hanya berpulang tanpa membawa apapun yang kamu kejar di dunia ini. Karena yang kamu kejar di dunia ini hanyalah apa yang kamu pikirkan dengan yang sudah kamu telan dari sejak kamu kecil. Hakikatnya kamu terlahir sangat suci, sangat murni, tanpa dosa, bagaikan kertas putih yang kamu tahu menangis, lapar, dan buang air. Seketika kamu bisa berbicara, berpikir, siapa yang mendidik kamu, kamu dewasanya di mana, secara tanpa kamu sadari, kamu tersugesti dengan ambisi orang-orang yang berada di lingkungan kamu. Dan itu yang membuat kamu ikut dalam roda perputaran manusia-manusia yang mengejar ambisi. Kembalilah ke hakikat diri, kembali ke jati diri kamu. Ketika kamu sudah kembali ke jati diri, kamu akan tahu kebutuhan kamu. Baik, saya pikir cukup sampai di sini untuk cara menerapkan ilmu loa melalui pikiran di mata ketiga dengan afirmasi dan visualisasi. Ya, afirmasi adalah menarik, visualisasi adalah membayangkan. Tarik dan bayangkan itu datang di dalam kehidupan kamu. Dan yang pertama di awal, ucapkan kata-kata positif. Dan untuk ilmu law of attraction sangat penting kata-kata positif, pikiran positif dan hati positif. Jangan ucapkan kata-kata yang berbalik kepada diri kamu sendiri. Misalnya, kamu punya hutang dan solusinya apa ketika kamu berhutang itu? Apakah kamu ingin hutang kamu lunas? Atau ingin seseorang membantu kamu, atau inginkan uang? Kamu akan dipertanyakan itu, atau kamu bertanya pada hati. Jadi hati kamu harus diskusi dengan pikiran kamu, atau sebaliknya, pikiran kamu harus berdiskusi dengan hati kamu. Oke, kamu punya hutang, solusinya apa? Uang, bukan? Untuk membayar itu hutang. Oke, lakukan loa, tetapi bukan dengan kata-kata yang salah. Misalnya, saya ingin hutang saya lunas. Dari kata ingin, itu hanya keinginan yang tidak tahu kapan akan terjadi. Hutang itu adalah negatif. Lunas, oke, positif. Tapi dua kata negatif mengalahkan satu kata positif. Yang kamu dapat hanyalah hutang dan hutang terus, dan tidak pasti kapan akan terlunasinya. Oke, jadi kalau kamu punya hutang, solusinya uang. Ucapkan kata positif, afirmasi dan visualisasikan. Uang datang pada saya. Udah, begitu aja. Uang datang pada saya. Datang uang kepada saya. Jadi nggak terlalu banyak kata-kata yang akan semakin menyesatkan apa yang kamu tarik dari semesta. Dan dalam berdoa juga seperti itu. Ketika kita meminta dalam sholat misalnya, atau dalam beribadah berhadapan dengan dewa misalnya, ketika kamu di kuil atau di gereja, mintalah dengan kata-kata yang benar-benar mudah untuk difahami dan positif. Itu juga adalah law of attraction jika kamu memahami.
Jadi perhatikan cara kamu berbicara, perhatikan kata-katanya. Jangan sesatkan apa yang kamu tarik, karena apa yang kamu tarik itu akan ditarik lagi oleh semesta. Ingat, hukum tarik-menarik. Kamu tarik, semesta akan tarik. Kamu tarik semakin kuat, semesta akan tarik semakin kuat. Dan sejatinya kamu adalah mikrokosmik. Kekuatan kamu tidak seimbang. Kamu hanya sekecil debu di dalam bumi alam semesta ini. Itu sebabnya ketika kamu lepaskan terus, maka semesta akan memberikan dan kamu bisa menariknya. Jangan kamu tarik terlalu kuat dengan ambisi dan obsesi. Oke? Saya pikir cukup sampai di sini untuk pembahasan ilmu loa. Semoga teman-teman memahami apa yang saya katakan dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih untuk Divine Feminine, saudara sejiwa saya yang ada di Hong Kong. Ini adalah amal ibadah kamu dan semoga ini menjadi amal jariah kamu bagi teman-teman yang mendapatkan manfaat dari video ini. Semoga kita semua selalu mendapatkan energi positif oleh semesta. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Divine Feminine. Sehat selalu, bahagia selalu. Cinta datang, bahagia datang, rezeki datang. Amin ya rabbal alamin. Salam hangat penuh cinta. Bye bye.